Hai, jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. Huawei sudah memperkenalkan Mate 60 series dan Mate X5 punyanya diam-diam buat pasar Tiongkok. Semua perangkatnya pakai chipset Kirin 9000S dan sudah punya dukungan 5G yang sekaligus mengindikasikan kalau Huawei sudah mempersiapkan diri buat bisa balik ke pasar global di masa mendatang. Kirin 9000S yang hadir di perangkat Mate 60 series dan Mate X5 ini sepenuhnya dibuat di Tiongkok dengan proses teknologi 7 nanometer. Huawei sendiri dilaporkan bakal nambah jumlah produksinya dari 30 juta di bulan Januari sampai 38 juta di bulan ini. Apakah masih ada harapan Huawei bakal balik dan bersaing di pasar global lagi? Sampai sekarang, brand Nokia masih ada di bawah naungan HMD Global, dengan pihaknya sendiri yang menyebut perusahaannya sebagai rumah buat ponsel Nokia. Tapi hal ini bakal berubah, karena HMD Global nyatain ketertarikan buat bangun brand smartphone sendiri. Hal ini diungkapin sama pihak CEO sekaligus pimpinan HMD Global, yang lewat unggahannya beliau menjelaskan kalau brand smartphone HMD sendiri bakal dibikin sebagai portofolio rangkaian produk mereka di masa depan. Lewat unggahan yang sama, ia juga bilang kalau HMD bakal terus berinovasi sesuai sama kebutuhan. Sekarang, pihak perusahaan sudah siap buat memasuki pasar smartphone secara mandiri, buat menciptakan dunia telekomunikasi baru yang fokus sama kebutuhan masyarakat. Penasaran gak sih ponsel HMD kayak apa yang bakal diluncurin nanti? Oppo kerjasama bareng dengan Lithia, brand sensor kamera dari Sony, buat mengumumkan kerjasama strategis buat inovasi dual layer stack. Inovasi ini nantinya bakal dihadirkan oleh Sony di smartphone flagship Oppo di masa depan. Teknologi sensor yang ditumpuk ini diklaim bakal buka era baru dalam hal komputasi fotografi. Dalam pengujiannya, Sony menumpuk sensor kamera CMOS Exmor IMX888 dengan 2 lapis teknologi transistor pixel. Tujuannya buat misahin lapisan transistor dan fotodioda, sehingga memungkinkan dioda dengan fisik yang lebih besar. Ini memungkinkan sensor buat menangkap cahaya lebih baik, sehingga kemampuan kamera di kondisi minim cahaya juga jauh lebih baik. Teknologi ini nggak cuma buat sensor IMX888, tapi juga telah dicoba di sensor IMX903 dan 907. Kabarnya, Vivo juga bakal ikutan dan kerjasama buat mengadopsi teknologi sensor kamera terbaru ini. Adobe Premiere Pro perkenalkan tools background noise baru berbasis AI yang mana fiturnya nggak cuma bisa hapus suara latar belakang, tapi juga hapus filler word kayak atau yang biasa diucapin orang waktu ngomong. Tools ini disebut sebagai filler word detection yang bakal bekerja secara otomatis buat ngenalin dan hapus kata-kata pengisi audio sekaligus transkripsi. Nggak cuma bisa hapus filler word, tools ini juga bisa identifikasi dan motong jeda panjang dalam video akhir. Pernah kan kalian blunder lupa motong bagian akhir? Kamu juga bisa pakai enhance speech yang bisa ngilangin latar belakang berisik dan ningkatin kualitas audio. Lalu ada lagi generative credits yang memungkinkan pelanggan ubah teks jadi gambar dan vektor. Tapi alat AI ini perlu langganan. Wah, makin asik buat editing nih Adobe Premiere Pro. Kemampuan ChatGPT belakangan ini dikabarkan menurun drastis. Banyak pengguna yang menilai kalau jawaban yang dihasilkan oleh ChatGPT belakangan ini tidak begitu akurat seperti sebelumnya. Universitas Stanford kemudian melakukan pengujian untuk melihat kemampuan ChatGPT, apakah kabar kalau kemampuan ChatGPT kian melemah tersebut memang benar adanya atau hanya rumor saja. Pengujian dilakukan menggunakan model bahasa GPT 3.5 dan GPT 4.0 dengan memberikan beberapa perintah seperti memecahkan masalah matematika, menjawab pertanyaan sensitif, menghasilkan kode perangkat lunak, dan pemikiran visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan ChatGPT memang tidak konsisten atau tugas. GPT-4 di bulan Maret yang lalu punya akurasi tinggi yaitu mencapai 97,6%. Namun hanya 3 bulan kemudian, akurasinya turun hanya menjadi 2,4%. Sebaliknya, untuk GPT 3.5 justru menunjukkan peningkatan, naik dari akurasi 7,4 menjadi 86,8% dalam tugas yang sama. Ketidakkonsistenan ChatGPT juga dirasakan pada tugas-tugas dengan permasalahan lainnya, seperti untuk menulis kode dan sebagainya. Sayangnya, para peneliti tidak bisa mengetahui secara pasti apa penyebab ketidakkonsistenan ChatGPT tersebut. Apalagi OpenAI memang tidak transparan mengenai cara kerja ChatGPT itu sendiri. Tapi yang jelas kesimpulan dari pengujian ini membuktikan ChatGPT bukan jadi kurang pintar, namun jadi tidak konsisten. Serta ketidaktransparan OpenAI mengenai cara kerja ChatGPT menyulitkan peneliti untuk mengetahui penyebab pasti dari masalah ini. Pernah dengar nama Aibo? Ya, Sony punya robot anjing yang lucu bernama Aibo. Nah, menariknya lagi, Sony meluncurkan program baru untuk robot anjing tersebut yang cukup unik. Program tersebut dinamakan Program Orang Tua Asuh Aibo. Program ini ditujukan untuk pemilik anjing robot IRS 1000 Aibo yang telah membatalkan langganan Aibo Cloud Plan mereka.
Nantinya, Sony Japan akan menguji dan memperbaiki unit IRS 1000 yang sudah didonasikan ke program ini, sebelum memberikannya kepada fasilitas medis, panti jompo, dan organisasi lain yang dapat memanfaatkan robot dukungan emosional seperti Aibo. Sony berencana untuk membebankan biaya kepada orang tua asuh Aibo untuk layanan ini, namun tidak disebutkan berapa biayanya. Tentunya biaya ini juga bakal dipakai untuk pemeliharaan dan perbaikan unit Aibo lainnya, tergantung pada kondisinya. Robot anjing Sony Aibo memang sebenarnya ditujukan untuk orang-orang yang ingin punya peliharaan, namun satu dan lain hal tidak bisa berinteraksi dengan hewan sungguhan, seperti misalnya karena alergi dan faktor lainnya. Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.